Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengendalian hama. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Karisma Larsati Martata Putri, NIM 134190174. Saya Afia Kusuma Astuti, NIM 134190175. Saya Naila Sebita Conggul, NIM 134190176. Saya Adinda Nurmalita Yulianti, NIM 134190177. Saya Clarissa Suladiva, NIM 134190178. Saya Yulia Megandani Utami, NIM 134190179. Saya Aziza Anissa Husana, NIM 134190180. Ada berbagai cara atau tindakan dalam pengendalian hama. Yang pertama adalah pengendalian hama secara bercocok tanam. Prinsip dari pengendalian hama secara bercocok tanam ini yaitu menciptakan ekosistem yang tidak sesuai untuk kehidupan dan perkembangbiakan hama tanaman. Selain itu juga menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk musuh alami. Pengendalian hama secara bercocok tanam ini merupakan tindakan secara preventif sehingga dilakukan harus jauh-jauh hari sebelum terjadi serangan hama. Pasti setiap pengendalian hama memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari pengendalian hama secara bercocok tanam ini antara lain yang pertama adalah teknik budidaya meningkatkan produktivitas hasil, tidak memerlukan biaya tambahan, tidak menimbulkan efek samping pada lingkungan, dan dapat dilakukan dengan mudah oleh petani. Selain ada kelebihan, tentunya pasti ada kekurangan, yaitu hasilnya tidak dapat dihitung dengan pasti, kurang efektif sehingga teknik ini harus dipadukan dengan cara pengendalian hama yang lain. Beberapa macam teknik dari pengendalian secara bercocok tanam yaitu yang pertama adalah sanitasi. Pengertian dari sanitasi sendiri adalah membersihkan sisa-sisa atau bagian tanaman yang biasanya dijadikan sebagai tempat berlindung atau tempat tinggal sementara sebelum tanaman utama ditanam kembali. Kemudian ada pengolahan tanah. Jika tanah diolah, serangga tersebut akan mati karena terkena sinar matahari dan ditemukan oleh musuh alami. Selanjutnya adalah pengairan. Pengaturan air terutama untuk sawah berguna untuk pengendalian hama tertentu pada tanaman padi. Pergiliran tanaman bertujuan untuk memutus siklus hidup hama tertentu. Teknik lainnya antara lain pengaturan jarak tanam, penanaman serentak, dan tumpang sari, pemupukan, penanaman tanam perangkat. Yang pertama adalah pengaturan jarak tanam. Jarak tanam ini berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, populasi hama, dan perilaku hama dalam mencari makanan dan tempat bertelur. Kemudian penanaman serentak. Agar ketersediaan bahan makanan untuk hama menjadi lebih singkat merupakan tujuan dari penanaman serentak. Kemudian selanjutnya adalah tumpang sari, menanam tanaman yang berbeda, 2 atau lebih untuk pengendalian hama. Kemudian dilakukan pemupukan, contohnya saja pemberian unsur N dapat merangsang jaringan baru pada bagian tanaman yang rusak. Kemudian selanjutnya teknik yang terakhir adalah penanaman tanaman perangkap. Tanaman yang sengaja ditanam untuk menarik dan memusatkan hama pada tanaman tersebut. Kemudian dilakukan pengendalian dan pestisida. Pengendalian dengan tanaman. Prinsip pengendalian dengan tanaman yaitu tanaman mengandung berbagai senyawa sekunder seperti alkaloid, terpenoid, dan flavonoid. Ia berperan dalam interaksi antara tanaman dengan hama. Secara alami, senyawa kimiawi ini bisa menjadi sistem pertahanan tanaman terhadap organisme pengganggu tanaman. Tanaman perangkap adalah tanaman yang sengaja ditanam untuk menarik dan memusatkan hama pada tanaman tersebut untuk kemudian dikendalikan dengan pestisida. Contohnya, kacang hijau dan jagung yang ditanam di antara tanaman kapas dapat mengurangi populasi Sundapetrix dan Heliotis sp pada tanaman kapas. Daya tahan tanaman terhadap hama didefinisikan sebagai sifat-sifat yang diturunkan oleh tanaman yang mempengaruhi derajat kerusakan oleh serangga hama. Sedangkan tanaman yang tahan adalah tanaman yang menderita kerusakan yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan tanaman lain dalam keadaan lingkungan yang sama
dengan tingkat populasi hama yang sama. 3 mekanisme ketahanan tanaman menurut Painter 1951. Yang pertama, preference atau anticyanosis, yaitu tanaman tidak dipilih oleh serangga sebagai makanan, tempat bertelur, dan tempat berlindung. Kemudian ada 2 faktor yang mendasari tanaman sehingga tidak dipilih oleh hama, yaitu 1. Tanaman tidak memiliki sifat-sifat yang menyebabkan serangga hama tertarik. Kemudian yang kedua, tanaman memiliki sifat-sifat yang mengalahkan sifat-sifat yang menyebabkan serangga hama tertarik. Yang kedua, antibiosis. Tanaman ini akan memberikan efek negatif pada serangga hama apabila memakan tanaman tersebut. Antibiosis berhubungan dengan rendahnya kualitas makanan pada tanaman inang, mengurangi jumlah makanan yang diambil oleh hama, serta adanya zat-zat beracun yang terdapat pada tanaman. Mekanisme ketahanan panganan yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi adalah kemampuan tanaman untuk tumbuh atau sembuh kembali dari kerusakan yang disebabkan oleh serangga hama, sehingga serangga hama tidak berpengaruh pada hasil. Mekanisme toleransi dapat terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut: kekuatan tanaman secara umum, pertumbuhan kembali jaringan yang rusak, ketegaran batang dari perubahan, produksi cabang-cabang tambahan, serta pemanfaatan lebih efisien oleh serangga. Kelebihan dan kekurangan penggunaan tanaman atau varietas tahan. Kelebihannya yang pertama, penggunaannya praktis dan menguntungkan secara ekonomi. Yang kedua, sasaran pengendalian yang spesifik. Yang ketiga, efektivitas pengendalian bersifat kumulatif dan persisten terhadap populasi. Yang keempat, kompatibilitas dengan komponen PHT lainnya. Yang terakhir yaitu dampak pada lingkungan terbatas. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama, varietas yang daya tahannya terbatas, hanya spesies hama tertentu saja. Yang kedua, memperkenalkan varietas tahan memerlukan waktu untuk penyuluhan. Kemudian yang ketiga yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh varietas tahan cukup besar. Yang terakhir, dapat menghasilkan biotipe baru pada serangga hama. Yang selanjutnya yaitu pengendalian secara fisik. Pengendalian secara fisik adalah tindakan pengendalian hama dengan menggunakan faktor fisik seperti menaikkan suhu dengan cara pembakaran, menurunkan suhu dengan penggenangan, solarisasi tanah, lampu perangkap, dan pengaturan cahaya dan suara. Teknik yang digunakan yang pertama yaitu solarisasi tanah, atau suatu cara mensterilkan tanah dari OPT dengan menggunakan plastik transparan sebagai mulsa penutup tanah pada saat sebelum tanam. Yang kedua, pemasangan lampu perangkap, yaitu ditujukan untuk memantau populasi OPT yang tertarik dengan cahaya terutama serangga dewasa yang aktif terbang pada malam hari. Teknik ini dapat menekan populasi OPT dewasa. Lampu yang digunakan bisa menggunakan petromak. Yang ketiga, pemanasan dan pembakaran, yaitu teknik pengendalian dengan perlakuan panas. Perlu diketahui dalam aplikasi teknik ini adalah pengetahuan tentang batas toleransi OPT sasaran terhadap faktor fisik yang digunakan. Teknik ini mempunyai kelemahan apabila dilakukan di lapangan, yaitu petani melakukan pembakaran, maka yang terbakar bukan saja OPT tetapi musuh alami dan organisme lain ikut terbunuh. Yang keempat, memasang barrier, yaitu memasang penghalang, menanam tanaman pagar yang bersifat menghalangi dan membatasi pergerakan OPT agar tidak dapat memasuki dan mendatangi tanaman utama sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang berarti pada tanaman. Barrier ini seperti pematang yang ditinggikan, lubang jebakan, dan selokan. Kelebihan teknik pengendalian hama secara fisik yaitu tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, dapat dipadukan dengan cara pengendalian lainnya. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan banyak tenaga dan tidak dapat dilakukan pada lahan yang luas secara kontinu. Selanjutnya ada pengendalian mekanik, yaitu mematikan atau memindahkan hama secara langsung baik dengan tangan atau bantuan alat lain. Contohnya yaitu yang pertama, pengambilan telur atau larva. Pengambilan ini dengan menggunakan tangan
Cara ini murah dan sederhana tetapi memerlukan tenaga kerja yang banyak. Kemudian yang kedua ada keropyokan, yaitu mengendalikan hama tikus dengan membunuh tikus yang ada di dalam maupun di luar sarang dengan menggunakan alat bantu seperti pentungan atau alat lainnya. Yang ketiga, memasang perangkap, yaitu untuk menangkap OPT dengan memasang alat perangkap di tempat yang sering dilalui oleh OPT. Yang terakhir yaitu pengusiran, yaitu memasang orang-orang atau patung di tengah lahan sawah atau memasang alat seperti kaleng-kaleng kosong yang dapat mengeluarkan bunyi-bunyian sehingga OPT lari menjauhi pertanaman. Kelebihan dari pengendalian mekanik yaitu tidak merusak keasrian lingkungan, sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan tenaga kerja yang banyak, kemudian waktunya yang dibutuhkan lama, dan efisiensinya yang rendah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengendalian hayati. Apa itu pengendalian hayati? Pengendalian hayati ialah pengendalian yang digunakan dengan memanfaatkan musuh-musuh alami seperti patogen, parasitoid, predator ataupun agen antagonis untuk mengendalikan hama yang mengganggu pada tanaman. Terdapat 3 teknik yang dapat kita lakukan dalam pengendalian hayati. Yang pertama itu ada teknik importasi, teknik konservasi, dan teknik augmentasi. Nah, untuk teknik importasi sendiri, dia itu berarti melibatkan introduksi ataupun mendatangkan musuh alami eksotik yang digunakan untuk melawan hama-hama eksotik. Kemudian ada teknik augmentasi. Nah, pada teknik itu ada 2 macam, ada inokulasi dan ada inundasi. Pada inokulasi berarti dia itu melepaskan musuh alami dalam jumlah relatif sedikit dengan harapan pada generasi selanjutnya akan menekan populasi hama dan musuh tersebut hingga relatif menetap yang lebih lama. Sedangkan pada inundasi yaitu pelepasan musuh alami dalam jumlah besar dengan tujuan dapat dengan cepat menekan populasi hama. Nah, jadi bedanya kalau di inokulasi itu dia dalam porsi yang sedikit, kalau di inundasi dia itu dalam porsi yang lebih besar. Untuk pengendalian konservasi sendiri ialah merupakan pengendalian yang didasarkan atas melindungi, memelihara, meningkatkan efektivitas populasi musuh alami pada suatu habitat dengan tujuan untuk mengendalikan hama pada tanaman. Nah, terdapat 4 agen pengendalian hayati. Yang pertama ini ada predator. Predator ini ialah binatang yang memburu atau memakan atau menghisap cairan binatang lainnya. Contohnya ialah laba-laba. Kemudian ada parasitoid atau serangga yang hidup pada serangga lainnya pada masa pradewasa. Contohnya ialah ulat pada daun kubis. Yang ketiga ialah patogen. Patogen ini contohnya seperti virus, bakteri, ataupun jamur. Dan yang keempat ada agen antagonis yang merupakan mikroorganisme yang mengintervensi atau menghambat pertumbuhan patogen penyebab penyakit pada tanaman. Nah, kelebihan pada pengendalian hayati itu udah banyak. Salah satunya, pertama, ini memiliki selektivitas yang tinggi, yang artinya agen hayati ini tuh hanya membunuh OPT, tidak seperti organisme-organisme lain yang bukan merupakan musuh tanaman. Kedua, agen hayati ini tuh dapat mencari inang sendiri atau mangsanya sendiri. Ketiga, agen hayati ini dapat berkembang biak dan dapat menyebar secara alami. Keempat, itu dapat berjalan dengan sendirinya karena sifat agen hayati tersebut. Kelima, tidak memiliki pengaruh samping yang membahayakan bagi tanaman. Nah, untuk kelemahan pada pengendalian hayati ini, yang pertama, ini tuh hasilnya susah untuk diramalkan. Kemudian yaitu tuh pengendaliannya berjalan sangat lambat. Yang ketiga, susah untuk pengembangan dan penggunaannya. Dan yang keempat itu memerlukan pengawasan untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Pengendalian hama selanjutnya yaitu dengan cara pengendalian kimiawi. Pengendalian hama secara kimiawi yaitu pengendalian hama dengan menggunakan zat kimia. Pengendalian dengan cara ini sering dilakukan dengan penyemprotan pada bagian tumbuhan. Kita semua sudah sangat mengetahui apabila mengendalikan suatu hama secara kimiawi pasti menggunakan pestisida. Penggunaan pestisida cukup efisien dan tidak menimbulkan kerusakan pada tanaman apabila dosis yang diberikan tidak berlebihan. Dalam pengendalian ini, pestisida yang digunakan haruslah memenuhi syarat. Syarat-syarat pestisida tersebut yaitu: pertama, efektif membunuh maupun mengurangi populasi hama; kedua, aman bagi manusia, tumbuhan, ternak, serta lingkungan dan komponennya; yang ketiga, ekonomis dan efisien. Penggolongan pestisida dapat dibagi menjadi 2, menurut cara masuknya ke dalam tubuh dan menurut cara kerjanya di dalam tubuh. Menurut cara masuk ke dalam tubuh, pestisida atau racun dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu racun kontak, di mana pestisida jenis ini bekerja dengan masuk ke dalam tubuh hama sasaran lewat kutikula
dan ditransportasikan ke bagian tubuh hama tempat pestisida aktif bekerja. Yang kedua adalah racun fumingan. Pestisida jenis ini dapat membunuh serangga dengan bekerja lewat sistem pernapasan. Yang ketiga, racun lambung. Jenis pestisida yang membunuh hama sasaran jika termakan serta masuk ke dalam organ pencernaannya. Dan yang keempat, racun sistemik. Racun sistemik setelah disemprotkan atau ditebarkan pada bagian tanaman akan terserap ke dalam jaringan tanaman melalui akar atau daun, sehingga dapat membunuh hama yang berada di dalam jaringan tanaman seperti jamur dan bakteri. Menurut cara kerjanya di dalam tubuh, pestisida dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah pestisida ataupun racun metabolisme. Pestisida ini membunuh hama dengan mengintervensi proses metabolismenya. Yang kedua yaitu racun protoplasma, di mana racun ini akan mengganggu fungsi sel karena protoplasma sel menjadi rusak. Yang terakhir adalah racun saraf. Racun saraf mengganggu pengaturan aliran ion Na+ pada membran sel saraf, sehingga menyebabkan pemblokiran konduksi pada hama. Berikut adalah jenis-jenis pestisida. Insektisida yaitu senyawa kimia beracun yang mematikan serangga, fungisida yaitu senyawa kimia beracun yang memberantas cendawan, herbisida yaitu senyawa kimia beracun yang memberantas gulma, bakterisida yaitu senyawa kimia beracun yang membunuh bakteri, nematisida yaitu senyawa kimia beracun yang bisa membunuh nematoda, akarisida yaitu senyawa kimia beracun yang bisa membunuh tungau, caplak, dan laba-laba, rodentisida yaitu senyawa kimia beracun yang bisa membunuh binatang pengerat, moluskisida yaitu senyawa kimia beracun yang bisa memberantas hewan jenis moluska, piskisida senyawa kimia beracun yang memberantas ikan liar, dan algisida yaitu senyawa kimia beracun yang bisa memberantas alga. Pengendalian hama secara kimiawi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat diaplikasikan dengan mudah, dapat diaplikasikan pada area luas dalam waktu yang singkat, dapat meningkatkan hasil produksi, dapat diaplikasikan pada setiap tempat dan setiap waktu, hasil dapat dirasakan dalam waktu yang singkat. Selain itu, pengendalian hama secara kimiawi juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu dapat mematikan musuh alami organisme pengganggu, menimbulkan resistensi pada organisme pengganggu, terjadinya pencemaran lingkungan, keracunan pada makhluk hidup lain apabila dosis tidak dikendalikan, dan yang terakhir adalah perusakan profil tanah. Kemudian ada pengendalian dengan pengaturan, yaitu cara mengendalikan hama dengan peraturan perundangan yang bersifat pencegahan masuk, berkembang, dan menyebarnya hama melalui kebijakan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dasar hukum yang digunakan yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, yang kemudian berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Kemudian terdapat peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 yaitu perlindungan tanaman, dan yang terakhir ada peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang karantina tumbuhan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang karantina tumbuhan, karantina dibagi menjadi 2 yaitu karantina asing dan domestik. Karantina asing adalah mencegah masuknya tanaman yang terserang hama antar negara, sedangkan domestik mencegah masuknya tanaman yang terserang hama antar daerah dalam satu negara. Kemudian tindakan karantina dikenal dengan istilah 8B, yaitu pemeriksaan dengan maksud pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen persyaratan. Kemudian pengasingan yaitu dilakukan di suatu tempat yang terisolasi selama waktu tertentu, dan pengamatan dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan adanya OPT atau OPTK. Kemudian terdapat perlakuan dilakukan untuk membebaskan atau mensuci media pembawa, orang, alat, angkut, peralatan, dan pembungkus dari OPT atau OPTK. Kemudian ada penahanan. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan media pembawa dengan cara menempatkannya di bawah penguasaan dan pengawasan petugas karantina. Kemudian ada penolakan yang dimaksudkan agar media pembawa yang bersangkutan segera dibawa ke negara atau area asal untuk menghindari kemungkinan adanya OPT atau OPTK. Kemudian adanya pemusnahan dilakukan dengan cara membakar, menghancurkan, mengubur, dan cara-cara pemusnahan lainnya yang sesuai sehingga media pembawa tidak mengandung adanya unsur OPT atau OPTK. Kemudian ada pembebasan. Tanaman yang dikarantina dibagi menjadi 3 golongan,
yaitu golongan A, B, dan C. Golongan A terdiri dari tanaman hidup dan benih. Kemudian golongan B terdiri dari buah-buahan segar, kacang-kacangan, biji gandum, bawang-bawangan, dan rempah. Sedangkan golongan C terdiri dari tanaman mati, yaitu bahan baku industri, teh, makanan ternak, beras, kapas, makanan yang sudah diproses, produk kayu, dan kakao dalam bentuk biji kering. Selain karantina, juga dilakukan sertifikasi, yaitu surat keterangan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang di negara atau area asal atau pengirim yang menyatakan bahwa tanaman bebas dari OPT atau organisme pengganggu tumbuhan, dan OPTK yang terbagi menjadi OPTK golongan 1 dan OPTK golongan 2. OPTK adalah organisme pengganggu tumbuhan karantina yang sudah ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia. OPTK golongan 1 adalah organisme pengganggu tumbuhan karantina yang tidak dapat dibebaskan dari media pembawanya dengan cara perlakuan. Sedangkan OPTK golongan 2 yaitu organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dapat dibebaskan dari media pembawanya dengan cara perlakuan. Selanjutnya adalah pengendalian hama terpadu. Pengertian dari pengendalian hama terpadu merupakan suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dalam ekosistem. Pengendalian hama terpadu merupakan usaha untuk mengoptimasi hasil pengendalian hama secara ekologi dan ekonomi dengan memadukan semua taktik dan metode pengendalian secara kompatibel sehingga kerusakan tanaman tetap berada di bawah ambang ekonomi. Karena apabila kerusakan lebih besar dari ambang ekonomi, maka akan menyebabkan hasil pertanian sedikit, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat. Maksud dari kompatibel sendiri merupakan beberapa teknik yang diterapkan dalam pengendalian hama terpadu dapat bekerja serasi dan sesuai antara teknik satu dengan yang lainnya. Sasaran pengendalian hama terpadu yang pertama yaitu mempertahankan populasi hama dan kerusakan tanaman di bawah batas kerusakan ekonomis. Yang kedua, memberikan peluang dan mendorong berfungsinya proses pengendalian yang berjalan secara alami dalam agroekosistem. Yang ketiga, pencapaian sasaran produktivitas yang mantap dan kesejahteraan petani yang meningkat. Yang keempat, penggunaan pestisida seminimal mungkin sehingga dapat mengurangi dampak negatif bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Prinsip dasar pengendalian hama terpadu. Yang pertama yaitu budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman yang sehat dan kuat menjadi bagian penting dalam program pengendalian hama dan penyakit. Tanaman yang sehat akan mampu bertahan terhadap serangan hama dan penyakit dan lebih cepat mengatasi kerusakan akibat serangan hama dan penyakit tersebut. Oleh karena itu, setiap usaha dalam budidaya tanaman seperti pemilihan varietas, penyemaian, pemeliharaan tanaman, sampai penanganan hasil panen perlu diperhatikan agar diperoleh pertanaman yang sehat, kuat, dan produktif, serta hasil panen yang tinggi. Prinsip yang kedua yaitu pemanfaatan musuh alami. Dengan adanya musuh alami yang mampu menekan populasi hama, diharapkan di dalam ekosistem terjadi keseimbangan populasi antara hama dengan musuh alaminya, sehingga populasi hama tidak melampaui ambang toleransi tanaman terhadap kerusakan. Prinsip yang ketiga, pengamatan atau pemantauan rutin, yaitu pemantauan hasil interaksi faktor biotik dan abiotik yang menimbulkan serangan OPT sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pengendalian. Prinsip yang keempat yaitu petani sebagai ahli PHT. Penerapan PHT harus disesuaikan dengan keadaan ekosistem setempat.
petani sebagai ahli PHT merupakan tujuan penerapan agar petani memiliki kemampuan dan kemauan untuk menetapkan tindakan pengendalian sesuai prinsip PHT dan berdasarkan hasil pengamatan. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani adalah latihan dan pemberdayaan petani. Kelebihan dari pengendalian hama terpadu yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida dan meningkatkan pemakaian bahan organik. Yang ketiga, dapat memperbaiki kondisi lahan. Yang keempat, dapat menekan pencemaran lingkungan sehingga produk lebih aman. Yang kelima, kelangsungan proses produksi menjadi lebih terjamin. Kekurangan dari pengendalian hama terpadu yaitu: pertama, sikap dan persepsi petani yang kuat terhadap penggunaan pestisida kimiawi sebagai cara praktis dan ampuh dalam mengendalikan hama dapat mengurangi minat petani untuk melakukan pengendalian hama terpadu. Yang kedua, masih terbatasnya dukungan dari pemerintah seperti pemasaran hasil dan permodalan dalam membantu petani. Yang ketiga, pengetahuan dan sikap petani dalam pengendalian hama penyakit masih rendah. Yang keempat, rendahnya penyebaran teknologi dengan terbatasnya penyuluhan pertanian.